pagi dan selamat bergabung di podcast Man Satu Batu Jajar. Saya Ayu Rohayani sebagai podcaster yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Baik, untuk bincang kita pada hari ini, kita sudah tidak asing lagi dengan kata perubahan, dengan kata merdeka, dengan kata belajar, seperti itu ya. Dalam dunia pendidikan, bahkan sekarang sudah mulai digaungkan tentang merdeka belajar, merdeka mengajar. Program pemerintah ini mengharapkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Pemerintah membuat platform ini untuk menampung seluruh kegiatan ataupun seluruh ide-ide untuk melaksanakan atau implementasi dari Merdeka Mengajar. Baiklah, untuk mengetahui lebih dalam tentang platform Merdeka Mengajar ini, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang sungguh luar biasa, dan ini sulit sekali kita dapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Kita sudah kedatangan tamu yang sudah kompeten dalam bidangnya, yaitu kompeten dalam bidang terutama dalam PMM ini. Baik, marilah kita sambut Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 6, yaitu Ibu Dr. Nonong Winarni SPD MPD. Baik, selamat pagi Ibu Nonong. Selamat pagi Bu Ayu, terima kasih banyak. Iya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sangat baik, sangat baik. Terima kasih Bu Ayu. Apa yang membuat kabar Ibu lebih baik dari sebelumnya? Saya harus semangat hari ini karena saya akan berkunjung ke SMA Negeri 1 Batu Jajar. Sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait dengan prestasi luar biasa SMA 1 Batu Jajar. Jadi saya harus semangat untuk hadir di sini. Terima kasih Bu Ayu. Dalam pertemuan pertama kita ya Bu ya. Oke. Biasanya pertemuan pertama itu menjadi kenangan termanis dalam hidup kita. Saya mempunyai pantun untuk Ibu. Terima kasih. Sambungan dari yang Ibu tadi sampaikan tentang Teh Lesti, maka saya pun akan membalasnya dengan Teh Lesti juga. Terima kasih. Teh Lesti jajan ketupat Cakep. ditemani Rizky Bilar. Cakep. Ibu Nonong yang sangat hebat. Selamat datang di Batu Jajar. Oke, keren. Nuhun. Iya, baik Ibu. Pada bincang kali ini kita akan membahas tentang PMM ya Ibu ya, yang sudah sering digaungkan mungkin dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan PMM untuk permulaan mungkin ya Bu ya. Ada kata belajar, ada kata merdeka belajar, ada kata merdeka mengajar. Menurut Ibu, apa makna dari masing-masing kata tersebut? Wah, luar biasa nih Bu Ayu, ini keren sekali ya. Jadi saya tidak menjawab secara konseptual gitu ya Bu Ayu. Bagaimanapun persoalan belajar, persoalan mengajar, kemudian tiba-tiba ada platform, ini tentu harus dapat benang merah dari ketiganya kan begitu ya. Begitupun belajar ini kan usaha sadar untuk melakukan perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pengetahuan dari siapapun para pembelajar itu. Nah, namun demikian kan kita tidak bisa lepas daripada konteks kita di satuan pendidikan. Jadi ketika ada peserta didik yang ingin kita ubah perilakunya, ketika ada peserta didik yang ingin kita ubah sikap, kemudian keterampilan dan termasuk pengetahuannya, maka di situ harus ada pengajar. Harus ada pengajar. Maka sinambungan ya betul. Muncullah bagaimana cara melakukan perubahan, yaitu dengan merdeka belajar. Siswa diberikan kesempatan untuk menggali segenap potensi, kreativitas, kemampuan yang ada di dalam dirinya melalui merdeka belajar. Melalui merdeka belajar. Itu kan tadi perubahan ya. Kemudian platform ini adalah tools, alat bagaimana guru-guru kita ini memanfaatkan tool ini, platform merdeka mengajar ini dalam rangka memfasilitasi peserta didik yang ingin melakukan perubahan. Jadi ketiga-tiganya sangat nyambung dan ada benang merahnya. Bagaimana anak yang ingin melakukan perubahan dengan cara merdeka belajar difasilitasi oleh tool dengan cara merdeka mengajar. Saya pikir seperti itu. Saling berkaitan ya Bu ya. Harus selalu gitu.
Karena intinya kita harus menggali potensi berarti peserta didik intinya itu ya Bu ya. Potensi peserta didik, betul. Tools. Nah, baik dengan platform PMM ini seberapa pentingkah, barusan ini sudah sangat penting ya Bu ya, tapi menurut Ibu seberapa pentingkah pemanfaatannya dalam implementasi kurikulum Merdeka Bu? Ya, nah terkait dengan tool ini, platform Merdeka Mengajar, bagaimanapun implementasi kurikulum Merdeka yang mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah dalam rangka terus-menerus meningkatkan hasil belajar peserta didik. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi hari ini, ketika kita memiliki tujuan yang luar biasa keren, membangun segenap potensi peserta didik, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Dan adanya platform Merdeka Mengajar ini tentu harus dimanfaatkan dan digunakan oleh seluruh guru dalam rangka implementasi yang tadi. Jadi sangat penting saya pikir, apalagi pembelajaran kita, pendidikan kita ini hari ini harus terus-menerus menjawab tantangan perubahan dalam hal digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi. Saya pikir seperti itu. Iya betul. Perubahan yang luar biasa ya Bu ya, mulai dari kita dalam pandemi itu sudah berubah total. Sampai pada hari ini bahkan menggaungkan tentang kurikulum Merdeka yang harus semuanya sudah diterapkan. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Bu. Sebagai Ibu Kepala Cabang Dinas terkait PMM ini, sejauh mana pemantauan Ibu terhadap PMM ini, terutama di wilayah Bandung Barat? Oke, sebenarnya bukan hanya Bandung Barat, Cianjur, termasuk Cianjur, termasuk Jawa Barat secara keseluruhan. Ya, mengenai pemantauan PMM, saya pikir kalau dari sisi sosialisasi, kemudian edukasi, termasuk pengenalan dan lain-lain, saya pikir ini tidak menjadi soal karena selama ini sudah berjalan baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh kami pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian ini juga ada beberapa kendala gitu kan ya. Kendalanya ya diantaranya bagaimanapun kita juga tidak bisa menutup mata daripada persoalan-persoalan akses terjangkauan jaringan internet, terutama di Jawa Barat Selatan. Karena kan daerah mana Bu terutama? Ya, Cianjur Selatan, termasuk mungkin Bandung Barat sebelah selatan. Memungkinkan kawan-kawan kita di satuan pendidikan ini berada pada wilayah-wilayah yang terisolasi ya dari sisi jaringan internet atau berada pada blank spot dan lain-lain. Ini kan merupakan kendala yang luar biasa pada kondisi kawan-kawan tidak bisa mengakses internet. Dan padahal PMM ini menjadi syarat mutlaknya adalah keterjangkauan oleh jaringan internet. Saya pikir seperti itu kendalanya. Tapi tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan ya. Harus terjawab ya Bu ya. Harus terjawab. Berbagai cara kita lakukan. Kita bersama-sama dengan para pengawas, kemudian juga kita intent melalui teman-teman guru penggerak dan lain-lain, bagaimana supaya PMM ini bisa secepatnya diimplementasikan di sekolah-sekolah. Seperti itu ya Bu Ayu. Yang paling rendah mungkin ada di beberapa bagian ya Bu ya, masih tidak terjangkau oleh internet. Mungkin ada hal lain Bu, kesulitan dalam yang Ibu temui ketika mendukung atau menyosialisasikan PMM ini selain dari jaringan atau daerah yang terisolasi? Oke, termasuk mungkin keberagaman pemahaman teman-teman. Oh iya betul ini juga ya, keberagaman pemahaman teman-teman. Artinya tidak setiap satuan pendidikan, karena kita juga tidak hanya bercerita satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, dalam ini sekolah negeri lah, katakanlah seperti itu. Kami juga kan punya masukan teman-teman yang penyelenggaranya diselenggarakan oleh masyarakat, dalam hal ini oleh yayasan. Bukan tidak mungkin beberapa kawan karena keberagaman pemahaman dan lain-lain menyangkut hal-hal yang baru ini agak sulit untuk diberikan menyampaikan. Iya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Persoalan heterogenitas juga. Iya, persoalan heterogenitas kawan-kawan di lapangan juga seperti itu. Saya begitu Bu Ayu. Kami juga Bu di sini ketika mulai menerapkan kurikulum Merdeka, mulai memahami tentang PMM ini, masih banyak berbagai macam kendala, berbagai macam, oh ini seperti ini kah proyek itu, oh ini berbagai macam kendala Ibu. Tetapi harus terjawab ya Bu ya? Harus terjawab dan ada solusi. Harus ada solusinya. Baik Ibu. Selain kita tidak harus berbicara kesulitan ya Bu ya. Ya. Nah sekarang jawabannya adalah kiat-kiat
atau pesan dari Ibu Kepala Cabang Dinas supaya PMM ini dapat secara maksimal digunakan dan dapat tersosialisasikan secara utuh gitu ya Bu, ke seluruh penjuru terutama di Bandung Barat dan Cianjur. Bagaimana cara? Oke, yang pertama tentu saja memberikan pemahaman ya kepada kepala sekolah, kepada para guru, termasuk tenaga pendidikan yang ada di seluruh sekolah yang ada di Kejadian 6, mobil khusus di Bandung Barat. Saya pikir seperti itu ya. Artinya ketika pemahamannya kuat ini diberikan kepada kepala sekolah, harapannya tujuan yang lainnya adalah kepala sekolah bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di satuan pendidikan masing-masing. Itu yang pertama. Penguatan kompetensi kepala sekolah menjadi sangat penting, karena tetap saja urusan manajemen di satuan pendidikan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya sudah memiliki kemampuan yang baik terkait dengan PMM ini, maka dengan sangat mudah anak buahnya pun gitu diikuti oleh para gurunya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu kiat-kiat yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah memberdayakan Bapak Ibu pengawas satuan pendidikan. Pengawas ini menjadi sangat signifikan, sangat penting perannya. Bagaimana mendampingi, termasuk melakukan pembinaan bagi sekolah-sekolah yang menjadi wilayah dampingannya atau sekolah dampingannya atau sekolah binaannya. Jadi kita tidak bisa berjalan dan bekerja sendiri ya. Ada pengawas, ada kepala sekolah, kemudian dari sisi guru juga betul ya, kemudian guru termasuk kami dari sisi pembuat decision untuk level cabang dinas. Tapi itu seperti itu ya, membuat kebijakan di cabang dinas ini juga mesti konsisten. Saya pikir seperti itu. Luar biasa. Berat tidak Bu itu untuk dilaksanakan? Saya pikir laksanakan saja dengan penuh rasa syukur gitu ya. Sesuatu ketika dinikmati penuh rasa syukur menjadi semuanya akan ringan gitu ya. Seperti itu. Jadi ada yang berat sebetulnya Bu. Ya. Ada yang berat, mari kita nikmati saja. Kemudian kita syukuri, kemudian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Iya ya. Jadi tidak ada yang berat, nikmati perubahan begitu ya. Ibu saya minta satu kata untuk motivasi supaya guru-guru SMAN Satu Batu Jajar terutama supaya bisa menjadi guru penggerak yang bisa bergerak dan menggerakkan gitu Bu. Silakan satu kata. Jangan satu kata. Jangan satu kalimat. Satu kalimat. Betul. Gitu, motivasi. Ya. Oke, bukan jangan satu kata. Kalau satu kata nanti bisa hebat, multi-persepsi ya. Ambiguitas dan bisa jadi ambigu gitu ya, seperti itu. Ya jadi begini ya. Bagaimanapun ketika kita ingin tergerak, kemudian bergerak dan menggerakkan orang lain, itu adalah hakikat daripada perubahan. Ya, hakikat daripada perubahan. Oleh karenanya kepada Bapak dan Ibu guru khusus di SMA Negeri 1 Batu Jajar, kemudian umumnya ya guru di Jawa Barat lah, saya pikir seperti itu. Guru Indonesia mungkin ya, lakukan perubahan besar ke depan, karena bagaimanapun mengawal pendidikan, mengawal layanan pendidikan kepada peserta didik ini adalah tanggung jawab besar kita bersama. Maka ketika kita ingin melakukan perubahan besar ke depan, lakukan 3 hal sebelumnya. Pertama, lakukan perubahan itu dari diri sendiri. Kemudian setelah itu lakukan perubahan mulai dari yang terkecil, baru kita bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Selanjutnya, lakukan perubahan sejak saat ini dan tidak ditunda-tunda. Oh, luar biasa. 3 hal tadi ya harus diingat dan dilakukan dari diri sendiri, dari hal terkecil dan mulai hari ini. Baik Ibu, terima kasih sudah cukup mungkin perbincangan singkat kita pada hari ini. Ada satu pantun lagi buat Ibu. Terima kasih. Teh Lesti pergi ke Marga Asih. Mangga nuhun. Pulangnya beli ragi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Ibu bisa bersua lagi. Terima kasih banyak. Mau dibalas dulu sama Ibu. Cikini ke gondang dia. Cakep. Saya datang ke sini untuk berbahagia. Luar biasa. Baik, terima kasih. Semoga Ibu tetap diberikan kesehatan, dapat kembali lagi di sini untuk berbincang dengan materi yang lain mungkin ya, dan lebih panjang waktunya. Dengan senang hati Bu Ayu. Iya, pasti harus semoga Ibu panjang umur ya. Amin. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan dapat menjawab berbagai macam persoalan. Terima kasih. Baik, tantangan pendidikan begitu berat, namun sebagian sejarah dibangun oleh para petualang yang tersesat. Keren, luar biasa. Iya, saya Ayu Rahayani
Begitupun dengan Ibu Dr. Nonong undur diri untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak. Kita akhiri saja perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bayu. Hatur nuhun pisan.